Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan hukum gravitasi Newton dengan hukum Kepler. Sebenarnya ada nggak sih hubungan antara hukum gravitasi Newton dengan hukum Kepler? Jawabannya ada ya teman-teman semua. Nah, berikut ini penjelasannya. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hukum Kepler dan hukum gravitasi Newton. Nah, hukum Kepler sendiri membahas mengenai peredaran planet yang mengelilingi matahari. Konsep hukum Kepler terbagi menjadi 3 macam, yakni hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Inti dari hukum Kepler 1 adalah setiap lintasan planet di sekeliling matahari memiliki bentuk elips dan matahari menjadi titik fokusnya. Kemudian, hukum Kepler 2 menyatakan bahwa luas garis yang menghubungkan antara planet dan matahari dalam selisih waktu sama memiliki besar yang sama pula. Sedangkan untuk hukum Kepler ketiga menyimpulkan bahwa perbandingan kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak planet ke matahari. Sedangkan hukum gravitasi Newton sendiri merupakan hukum yang mempelajari gaya gravitasi dua benda. Nah, bunyi dari hukum gravitasi Newton sendiri yaitu gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Kemudian Newton menyatakan bahwa hukum Kepler dapat diturunkan dari hukum alam. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, hukum tersebut disubstitusi dengan percepatan sentripetal. Berikut adalah persamaan hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Menurut Isaac Newton, secara matematis hukum Kepler 3 dapat dihubungkan dengan hukum Newton tentang gaya gravitasi universal serta pergerakan sentripetal. Rumus dari hukum Kepler 3 adalah sebagai berikut: R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. Jika digunakan hukum Newton 2 serta hukum gerak sentripetal, maka digunakan rumus F sama dengan M dikali A, di mana F berarti besar gaya tarik-menarik kedua benda dalam satuan Newton, dan M adalah massa benda dalam satuan kilogram. Kemudian diturunkan menjadi rumus persamaan gaya gravitasi universal berikut ini. G dikali M1 dikali M2 per R1 pangkat 2 sama dengan M1 dikali V1 per R2 pangkat 1. Keterangannya yaitu M1 merupakan massa planet, R1 merupakan jarak rata-rata antara planet dan matahari, V1 merupakan laju rata-rata dari orbit planet, dan M adalah massa matahari. Kemudian dari kedua persamaan yang tadi akan melahirkan persamaan hukum Kepler yang ketiga, yaitu T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3, di mana T1 merupakan periode atau waktu yang dibutuhkan planet A untuk sekali orbit. Kemudian T2 merupakan periode waktu yang dibutuhkan planet B untuk sekali orbit. Kemudian R1 merupakan jarak planet A dari matahari dan R2 merupakan jarak planet B dari matahari. Itulah pemaparan dari persamaan hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Hukum Kepler ketiga memang dapat disetarakan dengan gaya gravitasi serta konsep gerakan sentripetal yang ditemukan oleh Isaac Newton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.